Nah di samar-samar itu kayak pegang ini loh bang, apa sih namanya, payung ya, payung, terus bajunya baju jadul, ngerti nggak? Sama pakai topi kayak gitu. Macam orang Belanda dulu ya? Ala-ala orang Belanda dulu kayak gitu. Aku ngeliat di kaca jelas. Wih. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Ya kan? Dalam hati itu ngebatin. Kebetulan aku lagi sendiri tuh bang, di atas lantai 2 ya kan. Itu lagi sendiri. Apa tuh ya? Pas ngeliat belakang nggak ada, hilang. Di pantry itu lagi sendirian, itu kejadiannya maghrib ya, sesudah maghrib lah. Sesudah maghrib. Dan aku juga ngedengar suara nangis. Nangisnya kayak orang sedih. Ya, sesenggukan lah gitu ya. Kayak orang sedih gitu, kayak nggak mau ditinggal kayak gitu ya kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Raffi di Dering Malam. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga pada sehat semua ya. Seperti biasa, kali ini Dering Malam menghadirkan seorang narasumber, yang mana kali ini narasumbernya adalah seorang wanita yang pernah bekerja di salah satu klinik kecantikan. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Kita sapa dulu aja nih narasumbernya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke Kak, boleh kenalan dulu nih? Boleh. Halo, nama aku Aisyah. Kalau sekarang kerjaan aku freelance aja sih. Sekarang freelance aja ya? Freelance aja. Sebelumnya berarti kakak pernah kerja di salah satu klinik kecantikan? Iya, sebagai marketing, sales marketing. Sales marketing. Iya, mungkin boleh nih kasih tahu kisi-kisinya nih Kak. Oke, kisi-kisinya itu aku sebelumnya memang awal masuk situ ditarik sama temen ya. Oke. Terus teman ngasih tahu kondisi situasi di situ, ada penghuni. Oke. Nah dari situ mulailah diteror kayak gitu. Oke. Nah di situ kata dia bilang, iya di situ ada nona Belanda, ada kuntilanak, terus ada namanya nenek-nenek juga. Nah dia juga bilang ada genderuwo sama pocong. Oke, komplit lah ya Kak. Komplit. Itu kayak keluarga ya Bang. Ya. Kayaknya keluarga sih. Komplek di situ kayaknya. Iya, komplek ya. Ya, di situ itu tahun 2021 setelah Covid. Oke, setelah Covid. Oke, nih Kak, tahan dulu nih ceritanya nih. Siap. Nah, buat teman-teman semua yang pengen cerita juga kayak kakak di samping ini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau kirim langsung ke email kita, nanti linknya ditaruh di kolom deskripsi. Cerita awalnya itu tahun 2017 ya Bang. Oke. 2017 sebenarnya itu klinik sudah terbentuk, tapi modelnya itu masih pre-sale atau pameran. Oke. Nah, pameran itu di sebuah mall daerah Cinere. Oke. Di sebuah sebuah mall kita ndiriin pameran pre-sale untuk klinik ini karena kita memperkenalkan treatment kecantikan seperti itu. Nah, di situ di 2017 sih aku sebenarnya bertahan tuh cuma 6 bulan. Oke. Ya, 6 bulan. 6 bulan itu aku punya customer. Nah, customer aku ini ternyata konsultan mobil atau marketing sales mobil juga. Oke. Ditariklah aku di situ. Ya, aku keluar dong. Nah, dengan kondisi itu aku nggak tahu nih kabar-kabarnya dia udah terbangun kliniknya atau belum. Nah, di situ aku punya kalau dibilang bestie ya. Iya. Bestie. Nah, bestie aku komunikasi dan dia masih bertahan tuh di situ, Bang. Oke, di klinik itu ya. Di pre-sale itu masih bertahan. Terus masih bertahan, nggak lama dia juga keluar. Tapi dia katanya masuk lagi, tapi sudah pindah lokasi. Oke. Nah, pindah lokasinya ini di daerah Lebak Bulus. Di Jakarta Selatan ya, Karangtengah. Tahu kan Bang, ya. Posisinya di situ. Nah, itu kayak ruko. Oke. Ya. Akhirnya dia masuk lagi dong. Yeah. Dia masuk lagi ke situ di 2018. Karena kan di 2017 dia sempat vakum tuh, keluar dulu baru masuk lagi ya kan. Nah, masuk lagi pun dia udah pindah posisinya di Lebak Bulus itu posisinya. Oke.
Nah udah tuh, nah aku udah lost contact lagi nih sama dia ceritanya, lost contact. Nah abis setelah COVID itu di 2021 ya, 2021 pertengahan kalau nggak salah. Pertengahan 2021 kontak lah aku dia. Iya. Ya kan, pas kontak dia nawarin aku masuk ke klinik itu lagi. Ya kan, masuk ke klinik. Sah, lu mau nggak masuk lagi ke klinik ini gitu kan? Oh ya udah, boleh. Ya kan. Akhirnya aku interview, masuklah. Pas hari pertama masuk dia cerita, Sah di sini, gue mau cerita sama lu. Karena kebetulan dia juga, maksudnya tahu ada gitu. Apa sih ngerasain ada makhluk-makhluk kayak gitu ya kan? Dia cerita, Sah di sini ada Nona Belanda kayak gitu. Nah, ada Nona Belanda, ada genderuwo, ada nenek-nenek, kata dia gitu ya kan. Terus ada pocong juga, kata dia. Kuntilanak, banyak, lu harus kuat-kuat ya, kata dia gitu. Oh, oke, gue bilang gitu. Karena aku kan orangnya cuek ya bang, bodo amat lah ya kan, antara percaya dan tidak percaya, ya kan. Udah tuh, itu hari pertama masih enjoy. Nah, hari kedua, hari ketiga, hari keempat masih enjoy. Nah, setelah ini aku mulai merasa keganggu. Ya, dengan penunggu situ ya. Penunggu situ terutama. Nah, ternyata dari kisah itu teman aku cerita, dia ngebongkar semuanya bahwa klinik itu ternyata kolab. Bangkrut. Mau kolab lah. Oh, mau kolaps sama bangkrut. Aku bilang, oh kok bisa-bisanya lu narik gua secara ini mau kolab gitu. Gak apa-apa, bantuin gua daripada lu nganggur. Ya udah, it's okay lah, ya kan, gak apa-apa. Terus aku cerita, tapi gue digangguin nih, ya kan, digangguin. Siapa? Nona Belanda. Iya, gitu. Itu posisinya kalau Nona Belanda, kata dia, di lantai 2. Dan aku ngerasain juga ya, di situ di lantai 2. Berapa lantai itu Kak gedungnya? Itu satu di bawah, 2, 3, 4. 4 ya? Nah, kalau 4 itu posisinya kan ada roomnya juga tuh. Ada roomnya, tapi ada anak tangga lagi naik ke rooftop. Gitu, buat naruh barang-barang bekas lah. Kayak gitu. Nah, posisi kliniknya nih, masuk, ya, ini kaca kliniknya ya kan, kaca. Kalau model klinik kan kaca semua ya, biar kelihatan dari luar itu, biar menonjol. Masuk, terus resepsionis. Nah, di sini bangku, sini juga bangku. Ya kan? Nah, di atas bangku sebelah sini nih. Pas kita masuk sebelah sini ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada TV. Di atas kursi itu. Nah, di atas kursi ada TV. Terus sebelah kiri juga lorong tuh modelnya. Lorong ya kan. Nah, lorong itu ada ruangan dokter. Ruangan dokter. Sebelah kanannya. Nah, sebelah kanan ruangan dokter. Terus masuk lagi. Sebenarnya kalau lurus itu ke pantry, itu ruangan pantry, tapi pantry-nya cuma ya berapa orang doang lah bang, kayak gitu. Nah, di pantry itu di belakangnya itu lahan kosong. Lahan kosongnya itu nggak dikasih lampu gitu bang. Gelap banget lah kalau malam. Gelap banget, kalau malam gelap banget. Nah, pas di pantry itu di sampingnya tuh pokoknya ini ruang dokter. Ini ada belokan ini naik ke tangga lantai 2. Terus naik lagi kayak gitu. Iya, modelnya gitu semua ya. Modelnya kayak gitu semua. Nah, posisinya aku kebetulan itu di lantai 2 lagi, tugas di lantai 2 tuh bang. Tugas di lantai 2 lagi nemenin temen beresin ruangan buat apa? Habis dia melakukan treatment customer ya. Nah, ini posisinya ruangan kayak ruangan utama lah. Di lantai 2 itu. Ada ruangan utama kayak ruangan VIP gitu ya. Ruangan VIP. Nah, di sini ada sebelah sini ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Kayak gitu. Nah, di depannya itu kamar mandi. Ya kan, karena kan di sininya tangga. Nah, di sini depan ini kaca. Kayak kalau customer abis keluar kan dia melihat gitu ya kan hasilnya.
kaca wastafel kayak gitu model posisinya. Nah aku lagi nemenin teman aku ceritanya di situ di lantai 2. Aku duduk di depan ruang yang VIP itu kan ada kursi, ruang tunggu gitu kan. Duduk kayak gini aja nunduk sambil baca majalah. Nah aku lihat tuh kayak ada yang nganuin apa sih lampu ya cetek matiin gitu ya kan, cetek bilang apa suara apa sih gitu kan. Nah temen aku kondisinya lagi di dalam ruangan lagi beresin kabin. Pas aku lihat itu kan kalau pintu kan itu udah ditutup ya, pintu di bawahnya itu kan kelihatan ya kalau lampu mati nyala gitu, mati nyala gitu kan. Kok mati nyala sih, ini apaan ya gitu ya. Udah gitu berisik cetek gitu. Ih, merinding tuh semua, ya kan merinding. Terus aku teriak, cepetan yuk gitu ke bawah, gitu. Cepetan ke bawah. Kenapa sih kak gitu? Nggak apa-apa, cepetan ayo ke bawah gitu. Posisinya itu terapis, kalau aku marketing ya. Iya. Terapis. Kenapa kak? Udah beres belum gitu kan? Aku nggak mau ngasih tahu dia, takutnya kan ketakutan juga ya. Cukup aku aja. Udah beres belum gitu? Nih dikit lagi, bentar lagi. Ya udah cepetan gitu kan, cepetan. Iya kak gitu. Udah tuh. Akhirnya aku bawa tuh sama dia, langsung turun. Kenapa kak? Cerita sama dia. Ini loh, tadi gue ada yang isengin, gue lagi duduk di situ nungguin lo. Ada yang mainin lampu. Aku tahu, iya suaranya kayak suara mati nyala gitu. Saklarnya ya. Nah, terus di bawah itu kan kalau pintu kelihatan ya. Iya, cahaya ya. Cahayanya kelihatan kayak gitu. Oh iya kak katanya. Iya aku juga sering kak digangguin kayak gitu. Ternyata teman aku juga sering dan banyak juga sih karyawan-karyawan gitu sering digangguin, ngalamin kayak gitu. Nah teman aku cerita iya itu di lantai 2 Nona Belanda katanya gitu. Oh Nona Belanda ya maksudnya alhamdulillah belum ditampakin iya, kan. Cuman iseng gitu doang. Iya gue diisengin gitu. Belum ditampakin. Jangan sampai deh gitu kan. Jangan sampai udah tuh. Udah, nah hari berikutnya pas hari berikutnya itu kejadian kita lagi beres-beres sudah masuk semua lagi mau pulang tuh ya, kejadiannya mau pulang itu di pantry sih sebenarnya. Di lantai 1 berarti ya? Iya di bawah ya. Di bawah ya. Di lantai 1 pantry itu. Seringan sih di situ di belakang yang itu kayak kebun itu ya. Kayak apa ya? Genderuwo ya modelnya yang hitam. Iya. Sering mojok kan. Iya. Sering mojok kayak gitu di situ. Nah, dia tuh kayak sering ngisengin orang kayak gitu kan, sering nimpuk-nimpukin kayak nimpuknya gitu. Batu atau iya apa? Bang, nimpukin batu kalau nggak pasir, nggak? Dilempar gitu ya? Iya, kan kalau misalkan kedengeran ya, kalau pasir, gitu ya kan, terus kotor gitu berantakan, itu sering banget kayak gitu. Nah di situ teman aku kebetulan OB ya, itu dia diisengin sama kuntilanak. Nah kebetulan kuntilanak itu posisinya ada di lantai 1. Di pantry atau? Iya. Di pantry. Pokoknya keliling di situ aja. Oh di lingkungan lantai 1 ya? Naik tangga cuman naik udah. Iya turun lagi. Naik turun lagi gitu kan. Disengin di situ tuh bang. Disengin ada suara nangis. Siapa? Itu suaranya dari kamar mandi orang nangis. Ya kan? Nah di samping kamar mandi yang aku bilang kan kamar mandi ya, toilet ya, toilet customer kayak gitu. Kayak nangis di situ. Nangis, terus ada yang nangis, denger nggak? Kita lagi ngumpul-ngumpul makan dong. Dengerin. Kebetulan pada denger semua. Itu siang nggak? Itu posisinya mau maghrib. Mau maghrib ya? Mau maghrib. Yang sip 1 juga mau pada pulang. Ya. Udah tuh, coba didengerin. Bener kayak orang nangis bang di situ. Jelas ya. Gitu kan suaranya. Udah. Nah pas aku keluar itu tiba-tiba ada sekelebatan lewat naik gitu. Dari kamar mandi gitu? Iya.
keluar. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Kenapa kak gitu? Enggak apa-apa. Kenapa sah gitu? Enggak ada yang lewat gitu. Tapi bajunya putih, kayak gitu, ya kan? Itu cuma sekelebatan doang gitu, rambutnya panjang, kayak gitu kan. Dia nggak nampak jelas lah, ya kan? Udah tuh. Nah, pas hari berikutnya, itu ditampakin di lantai 2 bang. Lantai 2 lagi nih, Nona Belanda. Ya kan, Nona Belanda ini nampakin itu pas lagi ngaca, aku yang aku bilang. Iya, ada kaca itu. Di belakang dia. Nah, kebetulan ruangan itu lagi kebuka. Pintunya, ya kan. Lagi kebuka dan lampunya mati. Nah, di samar-samar dia kayak megang ini loh bang. Apa sih namanya? Payung ya. Payung, terus bajunya baju jadul, ngerti? Sama pakai topi kayak gitu. Orang Belanda dulu ya. Ala-ala orang Belanda dulu kayak gitu. Aku ngeliat di kaca jelas. Iya kan? Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Ya kan? Dalam hati itu ngeliatin. Kebetulan aku lagi sendiri tuh bang, di atas lantai 2, ya kan? Itu lagi sendiri. Apa tuh ya? Pas ngeliat belakang nggak ada, hilang. Pas lihat kaca ada, pas balik belakang nggak ada. Iya, aneh gue. Iya. Langsung dari situ ngibrit langsung teriak-teriak ke bawah. Tolong. Kenapa? Pak, gue ngeliat itu. Ngeliat apaan gitu kan. Itu kayak orang zaman dulu bilangnya. Nona Belanda ya. Iya. Emang cantik bang orangnya. Maksudnya gak serem gitu ya. Cantik gitu ya kan. Ya ampun. Yaudah tuh langsung dibawa tuh langsung istighfar kan. Astagfirullahaladzim. Doa gitu kan. Nenangin. Temen aku. Udah tenang gitu. Nggak apa-apa, dia cuma mau kenalan doang. Secara kan aku juga masih baru ya di situ, ya kan. Oke, nggak apa-apa sah, santai aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah tuh, itu ternyata 3 bulan mau collab. 3 bulan sebelum kolaps ya. Nah, kita mau prepare pindahan. Maksudnya beresin ngemas-ngemas barang tuh bang. Ngemas-ngemas barang. Kan kalau misalkan kayak gitu kan kita sampai tengah malam kan. Kalau beresin apalagi barang-barangnya banyak ya. Banyak juga kayak gitu kan. Nah, otomatis kita naik turun tangga dari rooftop juga, di lantai 4 juga banyak, semua barang harus diturunin kan kayak gitu. Nah, kebetulan itu di lantai 4 tuh bang. Karena barang semua di gudang-gudang ya? Di lantai 4, dan juga lantai 4 kan memang nggak dipakai buat treatment. Ya kan, nggak dipakai buat treatment, jadi buat naruh-naruh gudang lah, berkas-berkas lah. Tadinya bekas office-nya dia. Udah tuh. Nah di situ tuh berisik banget gitu kedengerannya. Pas lagi ngemas-ngemas itu ya? Iya, berisik banget. Dan kita pada dengar, itu apaan sih? Debak-debuk. Padahal kita tuh tenang gitu, beresinnya gitu. Ya kak, apaan ya kak? Katanya. Nggak tahu. Udah deh cepet gitu kan. Udah tuh, kita langsung buru-buru tuh masukin karena saking takutnya ya kan. Kondisinya itu malam, jam 8, jam 8 malam bang. Jam 8 malam itu aku sama teman aku di atas berdua, yang lainnya diberesin di bawah tuh. Kita kan bagi-bagi tugas tuh ya. Bagi-bagi tugas itu. Udah kak, yuk kak turun kak. Teman aku udah ketakutan tuh ya. Ternyata teman aku diliatin sama nenek-nenek di situ. Berapa orang nih kakak di atas itu? Maksudnya? Waktu lagi beres-beres itu ada berapa orang? Ada 2, 3? Dia teman aku yang ngeliat nenek-nenek. Oh iya. Aku enggak, aku cuma ngedenger suara. Gedebuk-gedebuk aja. Suara berisik aja. Ternyata teman aku, ayo kak turun. Lu kenapa sih gitu kan? Enggak kak, ayo turun. Kenapa gitu? Kak, gue ngeliat nenek-nenek kak gitu kan. Di mana nenek? Itu kak di tangga. Nah di tangga yang anak tangga ke rooftop tuh. Dia diri di situ ternyata ya kan. Udah tuh. Ya bener lu.
ya kak ibu, dia dengan muka pucetnya langsung kita turun ke bawah. Ya kan? Udah nggak kondusif lah. Udah nggak kondusif banget tuh bang, udah aduh mungkin kalau temen aku bilang sih posisinya itu kayak mereka tuh sedih bang. Karena mau keluar semua itu dari situ. Ditinggalin, terus nggak ada teman juga gitu, ya kan, nggak ada teman, terus dia nggak ngisengin orang juga, ya kan. Tapi karyawan banyak ya, sorry. Karyawan posisinya di situ tinggal 4 sih. Tinggal 4 ya. Karyawan konsultan atau marketing salesnya aku sama teman aku yang narik aku, sama OB, sama terapis. Nah, ada sih manajer satu tapi dia jarang ke situ. Paling ke cabang yang aku bilang tuh yang bekas presale, dia mau buka gym di situ. Lebih banyak di situ ya kan. Dibanding karena dia tahu posisinya nanti mau collab. Gitu, ya kan. Udah tuh. Itu beberapa hari beresin, diganggu terus, Bang. Digangguin terus ya kan. Ya entah itu ada yang lihat kuntilanak lah. Terutama aku ya kan, sekelebatan gitu ngeliat samar, tapi bentuknya bener-bener nyata iya. Kayak gitu. Terus ada juga yang apa sih namanya, nenek-nenek yang aku bilang sama Belanda juga kayak gitu ya, diisengin lah. Iya. Nah pas mau beres-beres kayak gitu, banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh juga sih, yang banyak gangguan-gangguan kayak gitu bang. Ibarat kata ya, aku juga penakut ya orangnya. Penakut, dan temen aku juga penakut semua ya. Jadi kita kalau kerja ya udah bareng-bareng gitu, ngumpul rombongan di sini, ngumpul di sini, jadi takut ditinggalin gitu kan, karena emang saking takutnya kita kan. Nah kejadian ada lucunya sih sebenarnya bang. Lucunya itu kita tuh apa namanya, kita ngelihat, tapi ngelihatnya itu kita ngeliat semua, kita ngintip dari pantry itu kan ada pintunya, ngintip palanya satu-satu nengok kita gitu, nengok bareng-bareng gitu ya. Iya, nengok bareng-bareng, ngibrit dong langsung. Itu dia lagi berdiri kuntilanak di atas ini ya, kayak tangga di situ tuh, kayak gitu di pojokan. Jelas itu kan. Iya. Gila. Antara takut sama lucu ya, aku bilang ya. Iya. Tapi lebih takut sih, maksudnya sambil cewek-cewek, ayo kabur. Itu 1, 2, 3, langsung lari semuanya ke depan. Lucunya tuh karena bareng-bareng itu ya. Nah, itu dia ya kan. Gila ya, ini klinik parah banget ya kan. Nunggunya bener-bener. Temen aku, dia mungkin nggak mau nggak mau ditinggalin kan, nggak ada temennya kan gitu. Ya kali ya gitu, mungkin. Nah udah tuh, nah kejadian lagi pas di ini bang, apa namanya, di lantai 3. Ya di lantai 3 itu posisinya kan, kondisinya itu posisi ruangan tuh sama, 1, 2, 3 itu sama posisinya ya. Ada ruangan VIP juga kan. Nah di apa namanya, di lantai 3-nya ini, itu kita lagi ngemas barang. Itu berapa orang ya? 3 orang lah kalau nggak salah. 3 orang. Kita tuh dikagetin sama genderuwo. Nongol tiba-tiba, Kak? Iya. Itu tinggi gede bang. Gila. Tinggi, posisinya dekat kamar mandi yang aku bilang itu. Dekat tangga berarti ya? Wastafel itu yang kaca. Iya. Di tinggi situ. Karena posisinya itu kaca udah dicopot-copotin. Udah dicopot-copotin. Kita dari situ teriak bertiga itu ngelihatnya nyata langsung gitu. Langsung teriak kan, ada apa? Langsung turun tuh bang, rame-rame. Debak-debuk deh. Debak-debuk, udah rusuh banget deh bang. Maksudnya ya tolonglah, kita kan mau keluar secara baik-baik ya. Kita juga nggak mau usil lah, jangan usil. Mungkin ya karena itu dia nggak mau tinggal penghuni situ kayak gitu kan. Dari situ histeris semuanya udah. Nah
kebanyakan sih di pantry sih. Aku tuh ngerasainnya di pantry karena apa ya, suasananya juga nggak enak gitu. Iya. Kuntilanak gitu. Dan mukanya itu pas aku di pantry sendirian bang. Nih aku cerita di pantry itu lagi sendirian, itu kejadiannya maghrib ya, sesudah maghrib lah. Sudah maghrib. Dan aku juga ngedengar suara nangis. Nangisnya kayak orang sedih. Ya, sesenggukan lah gitu ya. Kayak orang sedih gitu, kayak nggak mau ditinggal kayak gitu ya kan. Udah tuh. Aku yang langsung berdiri dong. Siapa yang nangis ya kan. Posisinya anak-anak pada di depan semua, pada beres-beres ya kan. Siapa yang nangis nih? Aku dengerin aja ya. Gitu kan nangisnya. Aduh, siapa yang nangis ya? Nah di situ aku lihat posisinya sama. Pas aku keluar, aku pelan-pelan keluar, berhadapan dengan dia. Sama kuntilanak itu. Tapi dia kayak bayangan tapi nyata bang. Gimana sih? Kayak berbayang gitu tapi kayak hologram gitu ya. Benar. Aku langsung berdiri, langsung nge-freeze. Orang mau teriak nggak bisa, mau lari nggak bisa, ya kan. Tiba-tiba dia lama-lama hilang tuh bang. Baru dari situ aku langsung lari ke depan. Baru bisa gerak tuh ya? Baru bisa gerak. Tolongin. Kenapa sih? Lu dengar suara nangis nggak? Iya sih, gue tadi rada-rada dengar orang nangis gitu kan. Anjir. Kenapa? Ditampakin siapa, kata dia, ada temen aku kan. Kuntilanak, jadi gitu kan. Di mana? Itu dia di pojokan di atas tangga gitu, dia mojok kayak gitu. Astaga, bener-bener dia. Terus mukanya kayak gimana? Mukanya tuh kayak muka orang sedih. Mukanya muka sedih kayak gitu. Kayak orang kayak ngomong sama kita, lu jangan tinggalin gue gak ada temennya. Malah gitu ya, biasanya kan orang seneng ya kalau penghuni pergi, ini dia malah karena dia memang udah terbiasa sama penghuni-penghuni, maksudnya sama kita gitu kan. Ada temennya gitu, ngerasa mungkin ada kayak ada temennya, ada aktivitas, ada kegiatan ya. Udah gitu kan kita anaknya emang nggak suka kotor ya. Suka dia lebih suka bersih sebenarnya. Lagi ya klinik kan ya, kecantikan pasti bersih banget. Makanya itu kan harus higienis kan. Nah dia betahnya karena itu bang sebenarnya. Nah pas kebetulan teman aku juga tahu kalau di posisinya yang tadi aku bilang, dia ngeliat pocong. Dia ngeliat pocong itu di bawah TV. Lantai 1 itu ya berarti ya? Di lantai 1 tuh di ruang tamu. Resepsionis itu ya? Ya entah itu dari kiriman atau bawaan, aku nggak ngerti ya. Karena dia stay-nya di situ, jaganya. Katanya. Nggak kemana-mana gitu ya? Nggak kemana-mana bang. Nggak kayak yang lain lah ya? Iya, nggak kayak yang lain. Kalau yang lain kan bisa naik turun dia keliling gitu ya. Kalau ini stay, katanya, iya gue diliatin. Liatin apa? Gue bilang gitu kan. Liatin pocong, kata dia gitu. Serius lu gitu? Jangan sampai deh gue, apalagi gue kan paling takut sama pocong ya bang. Iya. Serius di mana gitu kan? Itu di di bawah TV. Tapi dia jalan enggak, dia stay aja di diem aja gitu ya? Diem aja bang, kata dia diem aja. Dan itu mukanya itu kayak apa sih, hitam hancur gitu loh bang. Bisa bayangin gak sih? Terus iya. Kafannya ya, kafannya tuh kotor banget, kayak tanah merah gitu. Iya. Lusuh deh pokoknya. Di situ dia lihat. Tapi kan karena dia mungkin orangnya bodo amat juga, cuek ya. Dia ngeliat kayak gitu, udah dia diem. Nggak heboh nih kalau dia. Nggak heboh ya kan, dia langsung keluar paling kayak gitu. Kalau dia kayak gitu orangnya ya kan. Nah di atas dia juga sering digangguin sama Nona Belanda ini. Nona Belanda sering dia cerita katanya dia tuh gue diusilin mulu sama dia. Maksudnya diusilin ini dalam artian tuh kayak ngajak main gitu loh bang. Nampakin gitu ya? Kayak ngajak main kayak gitu. Biasa gue tampakin dulu sama dia, kayak dia tuh ngajak main gue kayak gitu ya kan.
kalau apa sih namanya ikut-ikutan kerja gitu dianya. Oh. Nono Belandanya seneng gitu ikut-ikutan kerja. Ih serius lu? Iya serius kata dia gitu. Ih masa sih gitu kan, rada nggak percaya. Ya elah, tapi kan lu udah ngeliat kan dia wujudnya. Iya sih emang sih gitu. Mencakep sih katanya gitu. Maksudnya Nggak menakutkan lah gitu. Nggak ya? menakutkan tapi pucet bang. Oh. Kayak gitu tampaknya. Nah itu kejadian dia sering kayak gitu lagi masih beroperasi ya. Yang apa namanya masa-masa sebelum pandemi itu dia sering banget digangguin kayak gitu bang. Oke. Tapi dia udah kebal kayaknya. Kayak kebal sih. Kalau aku bilang dia kebal karena suhunya kali ya. Suhunya. Ya aku juga kan tahu penunggu situ kan karena dia juga. Dia, iya. Iya dan ya akhirnya aku ditampakin kayak gitu kayak model apa ya genderuwo, kuntilanak, yang Belanda gitu. Nah aku ngeliat ini, nah kalau sama apa namanya nenek itu ya kan, aku ngeliat ini. Nah kalau dia tuh sering ngeliat pocong sama nona Belanda. Teman kakak ini. Kayak gitu. Yeah. Nah itu berangsur tuh bang sampai apa namanya, sampai kita bikin gini. Gimana kan kita mau pindah nih ya. Gimana kayak kita selamatan kecil-kecilan lah gitu. Selamatan kecil-kecilan supaya dia juga ditinggal juga. Iya. Apa seneng lah gitu ya kan, gue didoain juga kayak gitu kan. Akhirnya kita ngadain selamatan kecil-kecilan lah ya kan, urapan kayak gitu ya. Ya aku sih ibarat kata percaya nggak percaya tapi emang diliatin gitu ya kan. Ya udahlah gitu. Emang kehidupan kita tuh masing-masing ya. Betul. Dia kita. Iya. Asal nggak saling ganggu aja sih. Iya, kalau usil memang, ya kan. Tapi kan ya udahlah masing-masing. Iya betul. Usil cari perhatian gitu. Ya, usil cari perhatian ya kan. Sebenarnya yang paling aku takutin di situ sih emang kuntilanak itu ya, sama genderuwo. Iya. Nah, kalau nenek-nenek itu yang di lantai 3 sama 4 kayak gitu, dan dia sering bolak-balik di situ, Bang. Naik turun aja lah di situ ya, keliling. Naik turun gitu. Terus kadang berisik juga, kayak gitu, berisik-berisik. Nah, itu kejadian ya sampai akhirnya kejadian apa namanya? Kita tutup toko itu memang ada aja bang kejadian kayak gitu. Saking banyaknya lah kayak. Saking banyaknya, karena memang dulunya kalau kata aku kan kondisinya di situ memang tahu ya orang situ juga. Kalau kata nyokap, ya itu bekas apa ada rumah Belanda, terus kebun kosong. Gitu. Dulunya. Oh. Di situ. Tapi rumah itu udah nggak ada ya? Rumah itu udah jadi ruko-ruko itu. Benar, udah jadi ruko-ruko. Nah sekarang di belakang itu udah jadi kafling-kafling gitu bang. Oh, komplek perumahan gitu ya, klaster ya? Perumahan klaster kayak gitu. Nah memang sejarahnya di situ sebenarnya sih memang bekas penjajahan kayak gitu sih bang. Kayak gitu zaman dulu zaman dulu kayak gitu. Nah makanya kenapa di situ ada nona Belanda itu. Itu sejarahnya di situ ya, memang dulunya rumah Belanda di situ. Rumah Belanda dulunya di situ. Apa namanya? Kadang security ya paling cuma dengar security samping ya, security ruko-ruko samping itu cuma dengar suara nangis aja sih bang. Suara-suara nangis kayak gitu. Mereka sih nggak pernah ditampakin belum. Iya. Baru bunyi aja ya. Baru bunyi aja kebetulan sih ya karena aku memang posisinya cuma sebentar di situ ya. Iya. 3 bulan ya. Kebanyakan sih temen aku bang yang melihat kondisi yang sering ngalamin ya. Yang ngalamin kayak gitu. Ya aku memang kecipratan belakangnya nih. Iya. Iya kan. Bekas-bekasannya dia nggak apa-apa lah. Jadi pengalaman ya. Iya kan? betul. Pengalaman yang harus aku ambil ya udahlah nggak apa-apa. Di situ kita yang penting masing-masing aja sih bang. Kayak gitu. Tapi selama berjalan itu banyak kah customernya? Banyak bang. Banyak ya? Banyak. Karena mungkin abis COVID kan rehat dulu tuh berapa tahun ya kan di 2019 2020 ya. Itu kan dan 2021 juga masih agak-agak riskan ya. Iya.
Nah itu kebetulan customer dulu aku juga di 2017 kayak udah gitu. pada nggak perawatan lah, lama di rumah terus ya. Benar kayak gitu, udah mulai lumayan banyak sih, maksudnya omsetnya juga lumayan ya. Pas mau tutup aja itu hampir omset nutup sih 150 juta bisa dibilang ya kan, nutup gitu 150 juta, tapi ya mungkin karena collab keadaan posisi ownernya ini yang nggak beres. Yang nggak beres kayak gitu kan posisinya. Nah balik lagi ke cerita aku yang mistis itu, sebenarnya kalau bisa dibilang sih apa ya, penunggu situ ya antara seneng sama kita karena memang ada temennya ya. Iya, dan bersih juga ya. Bersih juga bang kebetulan. Iya. Nah si pocongnya ini nggak tahu bawaan kiriman atau gimana, kita nggak tahu. Makanya sampai kolaps kali gara-gara itu kali. Bisa jadi ya. Iya. Kita kan nggak tahu. Iya. Kan? Ada aja ya persaingan bisnis ya. Nah itu dia ada aja persaingan bisnis. Ada temen aku memang itu pocongnya di situ terus stay-nya. Gitu. Kalau lu kan sering lihat nona Belanda, kuntilanak gitu. Memang udah penghuni lama kali ya. Iya penghuni. Kalau aku bilang sih kayak masuk akal sih, kayak nenek-nenek sama nona Belanda. Karena orang-orang dulu kan. Iya. Orang-orang dulu. Dan dia mungkin juga ya pengen juga lah temen gitu kan. Iya. Kayak gitu, teman-teman kayak gitu. Nah teman aku tuh kadang diusilin kayak gini bang. Dia naruh sepatu nih. Kadang naruh sepatu nih ya. Naruh sepatu di ruangan yang aku bilang di belakang resepsionis itu ada ruangan dokter itu. Yang sebelahnya itu toilet yang pantry, pokoknya di lantai 1 itu. Dia naruh sendal nih ceritanya. Naruh sepatu kerjanya di situ rapi dong. Ya kan? Nah, besoknya dia libur. Besoknya lagi dia masuk. Nah, sepatunya nggak ada. Lah, tiba-tiba pindah ke pantry. Dua-duanya? Iya, dan anak-anak ditanyain, sepatu gue siapa yang make? Nggak ada kak, demi Allah nggak ada yang make. Di situ nggak ada yang make. Tiba-tiba ada di pantry bang. Sampai mindahin barang berarti ya? Iya, sampai mindahin barang kan. Maksudnya usilnya mungkin cari perhatiannya kayak gitu ya kan. Bilang, aduh parah juga ini ya kan. Iya. Serem juga nih gitu kan. Aku sih sebenarnya penasaran sama pocongnya bang. Iya. Tapi emang nggak ditampakin, yang ditampakin teman. Yang ditampakin teman, dan aku kebagian cuma apa ya, nenek-nenek itu genderuwo, terus Kunti tadi ya. Kunti sama nona Belanda itu. Ya? Kayak gitu. Tapi rame ya berarti. Bukan. Tapi kayaknya setiap lantai ada pemiliknya ya. Ada. Yang tadi aku bilang kan, di lantai 1 itu ada si kuntilanak dan yang jaga depan, jaga gawang si Poci itu ya kan. Di lantai 2 Noni, ya kan. Lantai 3, 4 nenek-nenek itu. Nah, di belakang pantry genderuwo itu sama di tanah kosong itu lah ya. Sama sering ke atas juga kadang. Di lantai 4, 3 kayak gitu. Iya. Luar biasa. Ya, apa ya? Kalau aku bilang dibilang serem ya serem, tapi kan kita harus menjalankan tugas ya. Tugas, mau gimana lagi ya kan? Iya. Ya udahlah, dikuat-kuatin aja biarpun di. Ownernya tahu ada kayak gitu enggak ya? Owner mana mau tahu bang? Nggak mau tahu ya? Nggak mau tahu, dia lu mau ngapain? Yang penting lu dapet ngasilin duit buat. Iya. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Akhirnya kolaps lah dia. Akhirnya pas terakhir itu tutup lah. Kolaps gitu. Tapi sampai sekarang udah nggak ada lagi klinik gitu ya? Betulan nggak ada. Posisinya di Lebak Bulus, samping Esatware. Namanya klinik Lukalena. Oh, udah nggak ada ya? Nggak ada lagi. Dia ada berapa ada 4 cabang loh bang. Tutup semua? Tutup semua. Sayang banget ya. Dan aku di situ merasa tertipu karena aku 3 bulan itu nggak digaji bang. Waduh. Iya, serius nggak digaji. Ya kalau dia nonton mungkin bisa. Iyalah, dikasih lah haknya ini kan. Iya, kayak gitu betul. Namanya hak ini harus ya, iya betul lah. 3 bulan itu nggak dikasih. Sama sekali. Enggak, sama sekali. Bukan cuma aku doang, banyak. Semuanya di situ ya. Ya, abang minimal lah gaji ya 3,5 juta. Kali 1 bulan. Kali 3 bulan udah berapa? Iya. Ya kan, belum yang manajernya. Ya kan, belum yang GM, BM-nya juga. Iya. Itu nggak ada yang dibayar semua ya? Nggak ada yang dibayar bang. Yang ada dia malah
kalau aku bilang makanin duit orang ya, buat kehidupan dia sendiri gitu. Aduh. Ya makanya usahanya Kolaps kayak gitu, karena nggak ada rasa bersyukurnya. iya betul cabangnya gitu. udah banyak lagi ya, sayang banget. Cabangnya udah banyak, udah apa ya customer klien kita juga udah banyak ya. Iya. Nah klien juga apa nerornya ke kita juga dong. Iya betul. Ya sebagai sales marketing itu merasa diteror sama customer. Kenapa? Duit mereka udah masuk tapi dia nggak dapet barangnya. Iya, pelayanan. Iya kan, nggak dapet service treatment gue mana. Iya. Ya kan? Bayangin aja satu paket ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Selama berapa kali pertemuan gitu ya. Nah itu dia, itu baru di klinik bang. Sebenarnya dia buka gym bang, baru. Oh. Yang bekas presale aku itu di 2017 di mall itu, ya kan? Itu buka gym dan aku handle klien-klien baru juga. Ya aku merasa tertipu juga dong. Iya. Kayak gitu. Jadi merasa Iya parah banget kita ya udahlah. Iya. Makanya jadi manusia lebih banyak bersyukur lah. Betul. Rezeki segimanapun tetap di alhamdulillah. Betul, tapi bagi ownernya nih yang punya lah, bayarlah hak karyawannya lah ya. Benar. Itu penting lah biar hidupnya tenang. Ya kabar-kabar sih dia udah inilah. Udah settle lagi. Iya. Aduh, apalagi udah gitu kan. Kan kasihan orang juga menjalani hidup bukan lo aja gitu kan. Benar. Oke. Tapi berarti gitu kayak dari sebelum masuk ruko itu memang sudah ada mereka di situ ya. Sudah ada mereka di situ ya. Sudah ada penghuni itu. Iya. Aku bilang kan karena memang penunggu situ yang aku bilang ya kan noni itu sama nenek-nenek udah dari dulu di situ. Udah ratusan tahun kali di situ ya. Mungkin ratusan tahun karena dari orang tua aku bilang juga itu dulunya emang kebun kosong sama ada rumah Belanda gitu. Kayak gitu sebelum jadi kota lah. Tapi untungnya dia isengnya hanya menampakkan aja yang paling mindahin barang kayak cuma sepatu gitu. Nggak sampai yang ngikut sampai ke rumah atau enggak ya. Alhamdulillahnya enggak kayak gitu. Iya. Cuman kayak dia tuh pengen punya teman loh gitu. Kayak ditinggal kita pun rasanya mukanya sedih. Iya. Kayak lu jangan tinggalin gue butuh temen gitu. Nah di sini orangnya alhamdulillah baik-baik gitu. Terus rajin-rajin bersih-bersih kayak gitu. Dia seneng gitu. Kalau yang lihat Poci tuh cuma teman kakak ya? Iya. Mungkin bisa juga kita undang nanti temennya ya. Nanti. Ya mungkin kan ada seluk buluk lah atau ada yang bikin perusahaan ini kalau mungkin gara-gara itu atau apa kita nggak tahu. Mungkin kakak itu tahu ya. Bisa jadi maksudnya itu entah dari kiriman, entah bawaan orang. Iya. Ya kan kita nggak tahu itu kiriman jahat atau buat penarik. Iya. Ya kan penglaris kan banyak kan yang kayak gitu ya. Iya betul. Kayak gitu. Ngeri. Oke kak, nih dari cerita kakak nih kira-kira ada hikmah apa nih bisa kita ambil pesan atau kesan lah gitu kak? Pesan-kesannya sih kalau menurut aku ya kita sebagai makhluk Tuhan ya masing-masing aja ya kak. Masing-masing ya? Iya masing-masing selama kita nggak mengganggu lah, nggak usil gitu kan. Kalau usil ya memang dia iseng ya mungkin ya. Tapi kalau kita pembawaannya takut dia malah makin jadi ya. Tapi kalau kitanya tenang ya udahlah. Kayak gitu. Dan banyak-banyak ibadah doa. Betul. Untuk menangkal itu semua ya. Untuk menangkal itu semuanya. Betul. Oke kak, nanti paling kita undang juga tuh teman kakak tuh ya. Boleh nanti aku konfirmasi. Jadi nanti tuh ya. Iya. Gitu. Biar ada kelanjutan ceritanya nih, maksudnya rahasia di balik itu mungkin kakak itu tahu ya kenapa bisa mungkin kolaps dan lain-lain gitu ya. Bisa jadi. Karena kan memang dia yang paling lama ya. Iya, dia paling lama ya. Berapa lama kak itu dia? Tahunan atau? Iya, dari 2019. Sampai tutup itu? Iya. Lama juga ya. Iya, pokoknya 2018 akhir lah. Pas dia masuk lagi ya. Iya. Di situ. Oke. Jadi ruko. Ruko ya. Kak, terima kasih banyak Kak Aisyah udah berbagi cerita di Drink Malam. Semoga lancar terus nih, sehat. Lancar kerjaannya. Amin. Disehatkan semualah, rezekinya lancar. Amin. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Nah, buat teman-teman juga yang pengen cerita kayak Kak Aisyah di sini,
Teman-teman bisa langsung aja hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau bisa kirim email ke email kita. Nanti linknya ditaruh di kolom deskripsi. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk share, subscribe, like, komen channel Dering Malam biar makin banyak dikenal oleh orang-orang. Mungkin itu aja. Gua Raffi dari Dering Malam dan Kak Isa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.